Ya, di dunia ini ada saja berbagai fenomena yang dapat menjadi perhatian dan membuat kita berdesak kagum dengan hal-hal itu. Dalam sejarah gereja Katolik Roma, kita menjumpai berbagai fakta menarik. Salah satunya mengenai jasad orang kudus yang masih utuh atau tidak rusak. Ya, namun demikian masih banyak orang yang menolak atau tidak percaya adanya jenazah Santo Santa yang masih utuh. Mereka berpendapat bahwa jasad itu diberi lilin atau disimpan dalam peti yang kedap udara. Nah, mengutip Carmelenet, memang benar jenazah orang kudus diberi lilin dan disimpan dalam peti yang kedap udara, tetapi sebelum itu dilakukan, jasad mereka terlebih dahulu dikuburkan dalam tanah selama bertahun-tahun, dan bahkan ada yang puluhan tahun lamanya, sebut saja Santa Bernadetta yang meninggal pada abad ke-19. Berikut beberapa jasad Santo Santa yang masih utuh hingga saat ini. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan Anda telah menekan tombol like jika kalian suka video ini. Jangan lupa juga tombol subscribe. Dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan konten dan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Santa Joaquima Fedro Fedical de Mas. Ya, lahir di Spanyol pada 16 April 1783. Semenjak usianya masih kecil, Joaquina sudah memiliki keinginan untuk menjadi seorang biarawati. Namun keinginan tersebut tak mendapat respon dari kedua orang tuanya. Mereka tetap mengatur jodoh dengan seorang pemuda bangsawan. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 9 orang anak. Setelah suaminya meninggal dalam pertempuran antara kerajaan Prancis dan Spanyol, Santa Joaquina bersama putra dan putrinya pindah ke kota Fitch yang jauhnya 70 km dari Barcelona. Di sana ia menghabiskan banyak waktu untuk berdoa dan mulai pelayanan yang baru. Membantu merawat orang yang sakit, karya amalnya mendapat dukungan dari pembimbing rohaninya yang kemudian menganjurkan Joaquina untuk mendirikan sebuah kongregasi apostolik. Rujukan baik ini didukung pula oleh uskup setempat, Monsignor Pablo Jesus Quercue. Nah, pada tahun 1826, kongregasi tersebut resmi didirikan. Pada tahun 1880, Paus Leo secara resmi menyetujui kongregasi ini. Santa Joaquina sendiri wafat pada 20 Agustus tahun 1850. Santa Bernadetta Soubirous. Ya, sebelum ditempatkan secara terbuka seperti sekarang dan terbuka untuk umum bagi para peziarah, jenazah Santa Bernadetta setidaknya dilakukan proses penggalian selama 4 kali. Penggalian pertama pada tahun 1909, salah satu syarat bagi seorang calon beati, maka diperlukan identifikasi jenazah terlebih dahulu. Nah, dalam penggalian pertama ini ditemukan sesuatu yang sangat menakjubkan, bahwa jasad Santa Bernadetta yang sudah dikubur selama 30 tahun masih dalam keadaan utuh sebagaimana waktu pertama ia meninggal. Penggalian kedua dilakukan pada tahun 1919 dan menemukan hasil yang serupa. Bulan November tahun 1923, makam kembali dibongkar. Untuk ketiga kalinya dalam penggalian ini dari jenazah akan diambil relikwi untuk dikirim ke Roma dan rumah suster Nevers di seluruh dunia. Tahun 1925 kembali dilaksanakan penggalian jenazah untuk yang keempat kalinya. Saat itu Santa Bernadetta telah meninggal selama 46 tahun. Namun demikian tubuhnya masih dalam keadaan utuh. Bulan Agustus tahun 1925, tempat ziarah dipindahkan ke kapel utama biara di mana jenazah dapat dilihat dalam keadaan utuh hingga kini. Imelda Lambertini. Lambertini lahir pada tahun 1322 di Bolgana, Italia. Ia lahir dalam sebuah keluarga yang terpandang dan dikenal sebagai keluarga yang sangat religius. Ayahnya seorang bangsawan Italia. Nah, semenjak usia kecil, kedua orang tuanya mendidiknya untuk kuat dalam iman dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin berdoa. Sepanjang hidupnya, Imelda sangat rindu menyambut Yesus dalam komuni kudus dan sungguh Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Tuhan telah merancang sesuatu yang baik yang tak terbayangkan oleh siapapun bagi mempelai kecilnya. Ia membawa Imelda bersamanya ke dalam kerajaannya sehingga mereka tidak akan terpisah lagi untuk selama-lamanya. Imelda Lambertini dinyatakan sebagai beata pada tahun 1826 dan dimaklumkan sebagai pelindung anak-anak dan para penerima komuni pertama oleh Santo Paulus Pius V. Jenazah Imelda Lambertini masih utuh hingga saat ini dan disemayamkan di gereja Santo Sigmisu di Bolgana. Santo Yohanes Maria Vianney. Vianney lahir di Darlili, Prancis pada tanggal 8 Mei 1786. Dalam sebuah keluarga petani sederhana, ia wafat di Ars pada tanggal 3 Agustus 1859. Pada tahun 1925, ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat menjadi pelindung surgawi bagi para pastor paroki. Santo Camillus de Lilis. Santo Camillus, anak tunggal dari pasangan Yohanes de Lilis, ayahnya seorang perwira tentara, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang taat dan tekun berdoa. Kelahiran Camillus terbilang sebagai sebuah mukjizat bagi Yohanes dan Camilla, sebab ia dilahirkan ketika ibunya Camilla berusia 60 tahun. Ini sesuatu yang mengagumkan, tapi itulah buah dari doa yang tiada hentinya dari sang ibu. Mengikut jejak ayahnya, Camillus diterima menjadi seorang prajurit. Karena kelakuannya yang cepat marah dan suka berjudi, Camillus dikeluarkan sebagai anggota tentara pada saat itu. Setelah keluar sebagai tentara, ia menyinti hidup sebagai seorang kuli bangunan. Setelah menyelesaikan pekerjaan di sebuah biara, ia pulang ke Italia, kota kelahirannya. Di sana, Camillus bekerja sebagai seorang perawat, melayani dan merawat orang-orang yang sakit. Sungguh tuntunan Tuhan yang luar biasa. Tak lama berselang, Santo Camillus ditabiskan menjadi seorang pastor, dan di tahun yang sama ia mendirikan sebuah tarekat religius. Pendiri Ordo Camillian ini wafat pada tanggal 14 Juli 1614 dan diangkat menjadi santo pada tahun 1746 oleh Paus Benedictus. Pada tahun 1930, Paus Pius ke-11 mengangkat Santo Camillus de Lilis sebagai pelindung orang sakit, perawat dan organisasi-organisasi kesehatan. Santa Rita dari Cassia. Santa Rita lahir di Italia pada tahun 1381. Pada saat itu, kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Kedua orang tuanya dijuluki pembawa damai Kristus karena kesalehan dan ketaatan hidup mereka. Keinginan besar Rita untuk menjadi seorang biarawati sudah tertanam sejak ia masih kecil. Tapi patuh pada keinginan orang tuanya, ia dinikahkan dengan seorang pria yang sangat kejam dan pemarah. Selama 18 tahun, Santa Rita menjadi seorang istri yang tabah dan menyerahkan semua perkara hidupnya kepada Tuhan dalam doa. Ketika suaminya meninggal dibunuh, Rita menasihati kedua putranya agar tidak menaruh kebencian dan balas dendam kepada pembunuh suaminya. Tak lama berselang, kedua putranya meninggal, membuat penderitaan hidupnya semakin menjadi-jadi. Namun ia tidak menyerah. Ia melamar di biara Agustinan de Cassia, tetapi karena seorang janda lamarannya ditolak. Tak kehilangan semangat, ia terus berdoa memohon kepada Allah agar ia dapat menjalani sisa hidupnya sebagai seorang suster. Atas campuran tangan ilahi secara ajaib, Rita berada dalam biara menjadi seorang anggota dari komunitas suci Agustinian. Sebagai seorang yang religius, Santa Rita adalah teladan bagi semua orang yang dikenal luas sebagai pelindung bagi orang yang sedang dalam kesulitan dan kemajuran hidup doanya. Santa Rita sendiri wafat pada tanggal 22 Mei 1457. Jenazahnya disemayamkan di Basilika Santa Rita di Calcia, Italia. Sampai hari ini jasadnya masih dalam keadaan utuh. Santa Caterina Laboure. Santa Caterina Laboure dikenal juga Saint Caterina Laboure. Lahir di Prancis pada tahun 1806. Caterina menjadi seorang suster yang sederhana dalam biara Suster Putri Kasih, salah satu biara yang didirikan oleh Santo Vincentius.
Suster Katerina sendiri meninggal pada tanggal 31 Desember tahun 1876 dalam usia 70 tahun. Pada tahun 1933 demi proses beatifikasinya, makamnya digali kembali dan tubuhnya ditemukan tetap utuh. Saat ini tubuh Santa Katarina yang masih utuh tersebut diletakkan dalam sebuah peti mati kaca di samping altar kapela Santa Maria dari Medali Ajaib Paris, tempat di mana Bunda Maria pernah menampakkan diri kepadanya. Santa Katarina Laboure dibeatifikasi pada tanggal 28 Mei tahun 1933 oleh Paus Pius ke-11 dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 27 Juli 1947. Santo Vincentius de Paul. Nah, Santo Vincentius de Paul atau Vincentius de Paul lahir di Prancis pada tahun 1581. Pada usia 19 tahun, Vincentius ditabiskan menjadi seorang imam. Tahun 1605 ia diculik dan dibawa ke Tunisia. Di sana Santo Vincent de Paul menjadi budak selama 2 tahun sebelum akhirnya berhasil melarikan diri bersama budak-budak lainnya. Setibanya di Prancis, ia pergi ke Roma untuk melanjutkan studinya selama 2 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke Prancis dan mendapat jabatan penting menjadi guru anak-anak orang kaya. Akhirnya Pastor Vincent memutuskan untuk mendirikan sebuah kongregasi imam yang secara khusus melayani orang-orang miskin. Kongregasi yang didirikan oleh Santo Vincent de Paul ini dikenal dengan nama Kongregasi Misi atau CM. Santo Vincent de Paul wafat di Paris pada tanggal 27 September 1660 dan dinyatakan menjadi orang kudus pada tahun 1737 oleh Paus Clemens ke-12. Jasadnya masih utuh hingga hari ini. Santo Robertus Bellarmino. Ya, Santo Robertus adalah seorang biarawan dari Ordo Serikat Yesus. Kardinal Bellarmino dikenal juga sebagai pujangga gereja dan seorang teolog yang hebat. Ia lahir di Italia pada tahun 1542 dan wafat pada tahun 1621. Dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-11, setahun kemudian Santo Robertus Bellarmino dimaklumkan sebagai pujangga gereja. Hingga kini jasadnya masih utuh dan berada di Gereja Santo Ignatius Loyola di Roma. Nah, itulah beberapa tubuh santo dan santa yang masih utuh hingga saat ini. Kiranya video tadi dapat memotivasi kita untuk terus mengembangkan iman kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share atau bagikan ya. Sampai jumpa di video dan konten berikutnya. Tuhan memberkati.